Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis Kamboja dari 3 tepung yang tampilannya super cantik dan menarik ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya sedikit menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat kuku ya, baru bisa digunakan. Kemudian selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk semua bahan kering supaya tercampur dengan rata. Selanjutnya, setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 390 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian dengan takaran yang sama. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian dengan takaran yang sama, masing-masing sebanyak 130 ml. Kemudian selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, di sini saya tambahkan pewarna merah ros makanan secukupnya. Biar warnanya makin terang, di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, saya tambahkan pewarna kuning muda makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan untuk cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan jasmine yang berukuran diameter 6 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga. Selanjutnya yang pertama kita tuangkan adonan yang berwarna pink ke setiap pinggir cetakan. Kalau saya menggunakan pipet seperti ini ya, biar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya.
Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Biar nggak terlalu lama untuk videonya, kita percepat aja, lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada putih, pink, putih, kuning, dan setiap lapisan masing-masing dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk 4 cetakan lagi kita tuang adonan yang terakhir yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya ya. Setelah kuenya dingin, kemudian keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa dicoba ya. Selain tampilan dan warnanya yang super cantik, rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, apalagi cara buatnya mudah dan bahannya super ekonomis ya. Dijamin pasti laris manis. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 7 pieces menggunakan cetakan jasmine yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.